شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu segenap jamaah kajian Selasa pagi Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini meskipun dengan cuaca yang mendung alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita berharap semoga senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita berada di bab yang baru, yaitu Kitabul Fadail, berada di pembahasan seputar fadilah-fadilah. Dan bab yang pertama yang kita kaji dari pembahasan seputar fadilah ataupun keutamaan-keutamaan, yaitu bab fadli qiraatil Quran, bab terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan lalu sudah kita bacakan. Kita lanjutkan, ini tersisa di bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada 3 hadis yang belum selesai kita bacakan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang ke 1006 ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, atau hadis yang ke 10 ya, di dalam pembahasan bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Di sini disebutkan wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampaikan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, baca 1 huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Dados menawi kula panjenengan maos Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini bukan hanya satu huruf, tapi berapa huruf Pak Bu? 3. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim juga satu huruf. Jadi alif lam mim ada 3 huruf. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah memberikan penjelasan kepada kita sekalian tentang betapa besarnya pahala daripada ketika kita membaca Al-Quran. Dan saya sering menyampaikan kepada santri, Pak Bu, ini jangankan baca Quran Pak, apalagi kalau menghafal Quran Pak Bu, yang dimana menghafal Quran itu butuh tikror, butuh pengulangan. Jadi misalkan menghafal itu tidak hanya cuma sekali 2 kali baca Pak Bu. Apalagi kualitas kita hari ini kan beda dengan zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini Bu, beliau sekali dengar langsung hafal, sekali baca bisa langsung Bapak Ibu hafal. Makanya Imam Bukhari itu beliau punya kebiasaan kalau masuk pasar telinganya disumpal ya Pak, ditutup. Supaya apa? Supaya perbincangan orang-orang di pasar yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna itu mboten mlebet wonten memorinya. Nah, tapi sekali lagi pada umumnya hari ini menghafal Quran itu butuh pengulangan. Kalau saya biasanya paling minimal 20 kali pengulangan baru bisa nyantel nih Pak. 20 kali pengulangan baru bisa nyantel. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Nah, di sini ada santri yang menghafalnya itu kula talqin Pak. Ditalqin niku dituntun ya Pak. Nah, jadi saya membaca, santrinya niku? Iya. Dan alhamdulillah sudah dapat 7 juz niku Pak. Nah, itu tadi tidak hanya sekali 2 kali kita bacakan, tapi berulang-ulang kali supaya hafal. Bayangkan satu huruf dari Al-Quran Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Allah berikan pahala 10 pahala. Bagaimana lagi kalau kemudian Pak Bu? Yang dibaca begitu banyak ayat sekaligus diulang-ulang. Nah, maka ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu jamaah semua yang sudah mengikuti program Orang Tua Asuh. Dari 5 bulan santri kita, itu hampir separuhnya menjadi anak asuh kita, yang dimana insya Allah setiap huruf yang dibaca santri, yang dihafalkan oleh santri, pahalanya itu tidak hanya sampai kepada gurunya, kepada kedua orang tuanya, tapi insya Allah juga kepada setiap orang tua asuh. Meskipun 10.000, meskipun 20.000, 50.000 yang diberikan, insya Allah akan mengalirkan pahala dari bacaan dan juga hafalan Quran santri-santri di sini. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, masih di bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang berikutnya ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab." Sesungguhnya orang yang di dalam rongga dadanya itu tidak ada Al-Quran seperti rumah yang rusak. Nah, ini kalau disebutkan
fi jawfihi, ya, ini ada yang menyebutkan pada lisannya, ada yang menyebutkan pada dadanya. Maksudnya apa? Orang yang mboten punya hafalan apa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Nah, ini salah satu ya pentingnya bagi kita sekalian menghafalkan apa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Meskipun barangkali ya dari surat-surat yang apa Pak? Pendek, atau barangkali ayat-ayat apa? Pilihan. Ya. Ayat-ayat pilihan yang kita hafal, ya. Contoh ayat-ayat pilihan ada ayat kursi, nanti Pak, ya. 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian nanti ada 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Kalau 3 kul insya Allah pun sami hafal sedaya nggih, niki mboten sah. Ya. Atau mungkin juga 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, atau boleh jadi juga 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Atau mungkin yang agak panjang sedikit Pak Bu, nanti ada keutamaannya, ya, 30 ayat, ya, yaitu surat Tabarok atau surat apa? Al-Mulk. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di sini Rasulullah menyatakan orang yang nggak punya hafalan Quran itu seperti rumah yang rusak, ya, seperti rumah yang apa? Rusak. Kenapa kok disebut seperti rumah yang rusak? Sebagaimana kita ketahui, rumah kalau rusak niku nyaman buatan Pak untuk ditempati. Buatan nyaman gitu. Nah, jadi rumah yang rusak itu tidak akan nyaman untuk ditinggali. Ya, rumah kok ya gendengnya apa? Bocor, ya. Kemudian tidak ada jendela rumahnya dan lain sebagainya. Tentu ini ya tidak nyaman untuk ditempati. Nah, maka jamaah sekalian rahimakumullah, nah, kita berusaha ya tadi, meskipun barangkali hanya surat-surat pendek, ya, ataupun juga barangkali hanya ayat-ayat pilihan, ya, berusaha untuk menghafalkannya dan menjadi bagian daripada apa? Bagian daripada diri kita. Ya. Karena ada keutamaan yang lain Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Kalau kita menghafal Quran, kemudian Quran itu menjadi darah daging kita, Pak. Ya. Kalau ada orang yang bilang menghafal Quran di luar kepala, ya. Pas betul nih Pak. Bahasanya di luar kepala, maksudnya pripun nih Pak? Niki sedaya insyaallah di luar kepala sedaya nggih Pak. Masya Allah. Ya. Iya. Ya, sebenarnya tadi kalau Quran itu sudah bercampur dengan darah dan daging kita, ya, itu banyak atau ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya la tamassuhun nar, bahwasanya orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Okay. Nah, kalau dalam satu riwayat Imam Tirmidzi disebutkan kekhususannya apalagi bagi orang yang belajar Qurannya itu sejak kecil. Ya, belajar Qurannya sejak apa? Kecil. Barang siapa yang belajar Quran sejak kecil, ya, man qara'al Quran fi fatas sinin. Barang siapa yang belajar Quran sejak masih muda, ya, maka kemudian apa? Allah campurkan, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran itu mendarah daging, ya. Jadi Quran itu sudah menjadi bagian daripada dirinya, ya. Maka apa? Ya, orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api. Nah, maka ini diantara keutamaan yang lain ketika kita mencoba untuk menghafalkan Al-Quran.